Jumpa lagi dengan Toro Channel ya, channelnya orang yang sudah tua ini, yang butuh like dan subscribe-nya ya. Saya awali dulu sebentar, mata saya pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita kritisi ya, kita pantau, kita simak tentang ya aparat penegak hukum atau peradilan tingkat pertama ya, yaitu pihak kepolisian ya, yang dimana merasa dikritik ya, mungkin ya, saya duga merasa dikritik. Jadi ada oknum yang menegur, kemungkinan seperti itu ya. Jadi kalau kita bikin SIM itu kita harus kemana? Harus ke kantor dong, ya toh, kantor Polresta kalau bikin SIM ya. Perpanjangan juga ada SIM keliling ya. Bayarnya di mana? Ya di loket. Yang jaga siapa loketnya? Yang jaga ya otomatis ya petugas. Siapa petugasnya? Petugasnya ya otomatis ya Pak Polisi kan gitu ya. Ada juga razia ya, semisal razia di jalan itu kan razia resmi ya. Itu di situ sudah dikasih plakat, di sini ada razia, sudah diumumkan dan sebagainya. Nah, itu kalau bayar tilang, bayarnya kemana? Bisa lewat bank, lewat tapi kan tetap juga lewat Pak Polisi kan gitu. Kan tugas Pak Polisi seperti itu ya. Jadi ini lagi lagu dari grup band ya, yang dia klarifikasi dan meminta maaf pada Pak Kapolri ya. Padahal Pak Kapolri sendiri, Listio Sigit ya, dia senang untuk dikritik ya, karena mengkritik Polri berarti sahabat Polri ya. Demikian, langsung aja kita simak. Pak Polisi! Pak Polisi! Pak Polisi! Surabaya! Polisi! Pak Polisi! Pak Polisi! Pak Polisi! Pak Polisi! Pak Polisi! Surabaya! Polisi! Pak Polisi! Untuk selanjutnya langsung aja kita simak ya pendapat ya, pendapat daripada penasehat ahli Kapolri ya, yaitu Pak Arianto Sutadi ya. Pendapatnya gimana tentang kritikan untuk Polri ya, kita simak. Dan satu lagi dari pakar hukum ya, kita simak juga ya pendapatnya juga seperti apa. Langsung aja borongan kita simak untuk mempersingkat durasi. Lanjut. Lagu Bayar karya Sukatani ini ditanggapi oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, kalau menurut saya ya, itu lagu bayar itu hanya salah satu bentuk daripada kritik masyarakat ya, dan itu kenyataan bahwa masyarakat itu menilai polisi sekarang itu kesannya masih seperti itu gitu, dan itu diwakili oleh musisi tadi untuk menyampaikan bahwa rakyat di lapangan masih banyak polisi yang seperti itu. Bagi saya itu sebagai suatu kritik ya. Tapi kemudian yang masalah kan jadi seakan-akan ini ketika yang bersangkutan kemudian mencabut, kemudian minta maaf itu, kemudian publik pasti menduga ini pasti diintimidasi oleh polisi kan gitu. Kalau saya pribadi saya tidak yakin dan saya tidak mungkin Kapolri itu melakukan memerintahkan seperti itu, karena Pak Kapolri sendiri berpendapat ya dulu terhadap kritik itu beliau justru memandang kritik itu sebagai sahabat.
beliau mengatakan lebih baik menerima kritik obat yang pahit daripada saya diberi gula yang sanjung-sanjung tapi merugikan saya nantinya gitu. Intinya bahwa ini sekarang ini ya, dan memang Pak polisi sekarang ini selalu disorot ya. Karena kenapa disorot? Karena masih banyak oknum-oknum yang di lapangan yang berbuat seperti itu, dan kelihatannya yang berbuat seperti itu tuh tidak ditindak-tindak sehingga seakan-akan ada di seluruh Indonesia seperti gitu kan, seperti pelayanan harus bayar, padahal itu yang melakukan gitu kan ya hanya oknum yang pungli gitu kan, yang di jalan itu juga demikian. Nah, ini saya kira ini risiko daripada tugas polisi ya. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan ya, polisi itu artinya itu bisa diartikan sebagai institusi polisi, tadi Pak Dirjen mengatakan perorangan anggota polisi ataupun fungsi atau profesi polisi gitu. Makanya ketika disebutkan polisi bayar itu kalau bagian membuat itu kan tadi kan ditujukan kepada oknum polisi yang melanggar. Tapi bagi orang yang mendengar semua umumnya itu bisa menganggap bahwa itu polisi ya institusi polisi secara keseluruhan kan gitu kan, atau profesi polisi secara keseluruhan juga. Itu memang sudah risiko daripada polisi ya karena punya tiga pengertian itu, dan kemudian nama baik polisi itu akan ditentukan oleh orang yang terdepan. Bukan damkar, bukan ambulan, bukan tamu negara, hanya pejabat biasa baik sipil maupun militer dikawal pakai bip bip, dan itu membuat kita tuh panik gitu. Karena macet, kita mau kemana, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, terus mereka terus minta supaya tidak mau jalannya macet di Jakarta loh. Jadi rakyat itu seolah termarginalkan, padahal yang mendidik mereka, mobil mereka yang ditumpangi pejabat itu, baik mobil forever itu dibeli dari uang rakyat. Inilah yang ditangkap oleh rakyat. Banyak masalah-masalah yang lain mungkin di tingkat polsek, di tingkat polres, di tingkat polda, ini terjadi seperti itu. Ini sebetulnya yang disuarakan oleh Ben Sukatani. Saya justru mengapresiasi seorang anak muda, kelompok anak muda, Ben Sukatani kemudian berani mengekspos seperti itu. Karena itu suara asli dari rakyat sebetulnya. Dan ini kebebasan berekspresi, apalagi dilakukan dalam bentuk seni. Bu, jangan dibledel. Nanti orang jadi takut untuk berekspresi lagi. Jadi tolong para polisi-polisi di daerah-daerah itu jangan overacting ya. Jangan laku lajak. Pimpinan tertinggi Polri saja nggak apa-apa kok dikritik. Katanya kritik itu vitamin kok. Kritik itu alat untuk introspeksi diri, evaluasi diri, untuk bahan memperbaiki diri. Itu kan keren Kapolri bilang begitu. Terus ngapain polisi-polisi yang sok kreatif itu malah minta klarifikasi lah, bahasa-bahasa yang tidak dipercaya rakyat itu. Karena pemahaman rakyat kalau klarifikasi itu ya intimidasi. Jadi mari kepada teman-teman polisi seluruh Indonesia, dengarkan apa kata Kapolri. Polisi jangan alergi dengan kritik, karena sudah terlanjur persepsi masyarakat terhadap polisi seperti itu, meskipun itu dilakukan oleh oknum. Nah, bagaimana cara kita menghancurkan persepsi masyarakat supaya trust masyarakat terhadap Polri kembali normal, kembali pada titik yang tinggi? Caranya apa? Bersihkan diri sendiri dulu. Bersihkan diri, berperilaku yang sewajarnya, profesional, dan utamakan tugas pokok Polri, serve and protect, melayani dan melindungi rakyat. Itu yang terjadi. Jadi ini harus dilakukan bukan hanya polisi-polisi tingkat bawah, tapi juga tingkat menengah, juga tingkat atas. Karena kan ada hubungan keteladanan ini yang harus kita bangun. Kalau lihat atasannya begitu, suatu saat nanti level di bawahnya juga akan berlaku demikian. Nah, pada saat dia naik pangkat di posisi yang jenderal misalkan, mereka lebih ganas lagi. Karena dulu pada saat mereka jadi perwira atau perwira menengah, melihat atasannya seperti itu. Jadi ini saya hanya mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Beliau pernah mengatakan ikan itu busuk dari kepalanya. Nah, artinya keteladanan itu harus dimulai dari kepala yang paling tinggi, yang di bawah pasti ikut. Kalau ikan itu kepalanya sehat, otomatis lehernya sehat, badannya sehat, sampai sirip-siripnya sehat. Mudah-mudahan polisi juga seperti itu, ya. Jadi biarlah anak-anak muda berekspresi, menyuarakan ketidakpuasan, kemarahan. Itu adalah bentuk kecintaan mereka terhadap Polri agar Polri memperbaiki diri. Karena polisi itu alat kelengkapan negara, bukan alat kelengkapan penguasa. Polisi itu adalah politiknya politik negara, bukan politiknya pemerintah. Dibedakan antara state dan government. Kalau kita bicara government, itu pemerintah. Polisi tidak harus tunduk dengan pemerintah manapun, tapi polisi harus tunduk pada pimpinan negara. Dan negara itu siapa? Mulai kepala negara, ya sampai kita rakyat-rakyat juga. Kita tuh bagian dari negara. Jadi polisi harus memahami, membedakan antara government dan state. State itu adalah negara, dan polisi itu adalah instrument of state. Instrumen negara, alat kelengkapan negara, bukan alat kelengkapan penguasa. Dan sekali lagi kepada polisi, mohon kalian menjaga diri, jangan sampai ditarik-tarik ke masalah politik. Akhirnya yang terjadi kemarin ada parcok lah, ada inilah. Jujur saya sedih ya, tapi itu realita. Jadi kembali ke Ben Sukatani, tetaplah kalian berekspresi, mengkritik, kritik sosial nggak apa-apa. Apalagi dalam bentuk lagu, malah keren kok. Malah yang terjadi pada saat Sukatani menghapuskan postingannya,
lagu Sukatani itu dinyanyikan mahasiswa pada saat demonstrasi Indonesia Gelap kok, malah lebih viral. Jadi lagu bayar itu adalah realita karena selama ini memang bayar. Nah, bagaimana supaya tidak bayar? Polisilah yang tahu diri, mengevaluasi diri. Kalau ada laporan dari masyarakat, ditindaklanjuti, di follow up. Jangan sampai seperti di kasus seperti di Banten kemarin, ada bos rental minta perlindungan, pendampingan untuk mengejar orang yang diduga menyelewengkan mobil rentalnya. Ternyata polisi tidak melayani, tidak mendampingi. Bayar polisi! Bayar polisi!